begitu luar biasa sakitnya sakaratul maut, dan Rasulullah SAW, ya Allah, beginilah sakitnya sakaratul maut, pedihnya sakaratul maut. Kalau begitu timpakan seluruh rasa sakit sakaratul maut untukku, tapi jangan untuk umatku. Bayangkan coba, ketika ditimpakan rasa itu, maka malaikat Jibril alaihissalam sudah tidak tahan lagi melihat wajah Rasulullah SAW yang begitu kepayahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat Suriah di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Suriah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, banyak kisah cinta sejati, cinta abadi seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Terus kisah cintanya Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Selain itu ada kisah cintanya Nabi Ayub dan Siti Rahmah. Nah, bagaimana kalau di subuh hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang cinta sejati dalam khasanah Islam, bagaimana? Ya. Dalam riwayat-riwayat, dalam kisah-kisah para nabi, kita mengenal cintanya daripada Nabi Ayub alaihissalam dan kesetiaan daripada istrinya Siti Rahmah, Sayyidah Rahmah. Dan kita juga mengenal bagaimana kisah cintanya Zulaikha dan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada juga tentang Qais kan? Ya. Terus cintanya Sayyidina Ali radhiyallahu an kepada Fatimah Zahra putri Rasulullah SAW. Cinta-cinta yang begitu jadi apa ya, figur. Kita mengenal cinta-cintanya ataupun kisah-kisah yang dari barat gitu ya kebanyakan, atau yang dikemas dalam sebuah tayangan TV ataupun film-film, ya drama. Ternyata cinta yang ada di seluruh dunia ini masih kalah Umi. Cinta sejati, cinta yang begitu tulus, kasih sayang yang begitu luar biasa itu kalah dengan cintanya apa? Cintanya Al-Khaliq kepada makhluk. Cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang diciptakannya. Namun kita akan bahas tentang cinta sejati. Adakah cinta sejati yang mengalahkan daripada kisah cinta-cinta yang Umi sebutkan tadi? Kisah cintanya Sayyidina Ali kepada Fatimah radhiyallahu anha, kisahnya Nabi Ayub alaihissalam bersama Siti Rahmah, Sayyidah Rahmah, ataupun kisah cintanya Qais, kisah cintanya Nabi Yusuf bersama Siti Zulaikha. Ternyata semua itu ada yang mengalahkan. Lalu cinta sejati itu, atau cinta yang tulus, kasih sayang yang begitu tinggi itu didapat oleh siapa? Sampai bisa mengalahkan bahkan cintanya seorang ibu terhadap anaknya, cinta orang tua terhadap anaknya. Itu semua kalah oleh cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kita tahu kan bagaimana cintanya seorang ibu terhadap anaknya.
Cinta seorang ibu terhadap anaknya begitu luar biasa. Nggak mau anaknya celaka, nggak mau anaknya sakit, nggak mau anaknya terlantar, nggak mau anaknya kesusahan, kesulitan. Begitu besar cintanya ibu terhadap anaknya, tapi masih kalah ternyata oleh cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dunia akhirat begitu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa hari-harinya itu memikirkan bagaimana umatnya dalam keadaan selamat. Kita tidak akan mengenal cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak tahu. Makanya kita akan ceritakan bagaimana besarnya cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita sebagai umatnya. Pada suatu malam, di salah satu malam di bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai para sahabatnya di dalam masjid. Ada sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan banyak sahabat yang lainnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling aku rindukan? Maka para sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, mungkinkah itu malaikat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jelas malaikat adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka taat, tidak mungkin berdosa, dan tidak diberikan nafsu. Berarti bukan itu jawabannya. Terus para sahabat radhiyallahu anhum menjawab kembali, mungkinkah para nabi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jelas para nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena wahyu diturunkan kepada mereka. Dan bukan itu juga jawabannya. Maka para sahabat menjawab, mungkinkah kami ya Rasulullah? Jelas engkau adalah sahabatku, engkau mulia, engkau menyaksikan mukjizatku, engkau hidup bersamaku. Tapi bukan itu jawabannya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunduk dan menangis terseduh-seduh sampai tangisannya itu membasahi janggutnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepala dan menjawab, makhluk mulia itu, makhluk yang aku sangat rindukan itu adalah umatku. Mereka jauh hidup setelah aku meninggal, tidak melihatku, tidak menyaksikan bagaimana aku dikaruniakan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka masih mengimaniku. Maka aku sangat merindukan umatku. Bagaimana rindunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita sebagai umatnya. Bahkan tangisan itu menjadi tangisan juga para sahabat radhiyallahu anhum yang sama-sama merindukan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang begitu mendalam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking cinta terhadap umatnya senantiasa mendoakan kita sebagai umatnya. Tidak pagi buta, tidak siang, tidak sore, bahkan malam, di setiap sholatnya senantiasa mendoakan kita sebagai umatnya. Umi tahu tidak kisah daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha meminta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dan mendoakan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. "Ya Allah, berkahi, ya Allah rahmati, ya Allah sayangi, dan ya Allah ampuni seluruh dosanya yang nyata ataupun tersembunyi." Maka mendengar doa itu Siti Aisyah itu, kalau bahasa kita itu GR gitu ya, begitu senang luar biasa sampai bersandar di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Aisyah, apakah engkau sedang mendengar doa ini?" "Jelas ya Rasulullah, aku sangat senang mendengar doa ini." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Doa ini selalu aku sampaikan setiap kali aku sholat dan setiap saat untuk umatku." Bayangkan coba, Siti Aisyah radhiyallahu anha, seorang istrinya yang begitu dikasihi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali mendengar doa itu, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha begitu gembira sangat. Apalagi kita sebagai umatnya yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat, bahkan setiap sholat, senantiasa didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang fajar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari." Setiap paginya, siang, sore, malam mengalir doa untuk umatnya. Kita sebagai orang tua senantiasa mendoakan anak-anaknya, namun ada saatnya juga lupa untuk mendoakan. Rasulullah di setiap sela waktunya senantiasa mendoakan umatnya. Cinta yang begitu luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ada sebuah riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu an tentang sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rukunya senantiasa mengulang-ulang daripada Quran surah Al-Maidah ayat 118, dan Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mengapa engkau mengulang-ulang dalam ruku Quran surah Al-Maidah ayat 118?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya mengulang daripada Quran surah Al-Maidah ayat 118 meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya terbebas daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan coba, dalam setiap sholat malam masih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan umatnya. Cinta yang begitu sangat luar biasa. Dan kita pernah mendengar kisah tangisan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak keluar rumah sama sekali, dan hanya keluar rumah untuk menjumpai sholat daripada sholat fardu, sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, Rasulullah langsung pulang ke rumah. Bahkan selama perjalanan ataupun di dalam masjid tidak bercakap-cakap dan tidak berkata-kata seperti biasanya dengan para sahabat. Maka sahabat yang lain itu merasa risau, ada apa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sudah lama tidak bercakap-cakap dan terlihat begitu murung, sedih luar biasa. Abu Bakar radhiyallahu an hendak menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah. "Assalamualaikum, bolehkah aku berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Maka tidak ada jawaban di dalam rumah. Dan pengawal daripada rumahnya Rasulullah, penjaga rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak berani untuk mempersilahkan masuk.
Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ini pulang dengan keadaan terseduh-seduh menangis. Esok harinya datang juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, ingin bertanya apa gerangan yang terjadi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an juga berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, bolehkah aku bertemu dengan? Maka tidak ada jawaban di dalam rumah. Dan pengawal rumahnya, penjaga rumahnya pun tidak mempersilahkan masuk. Tidak berani mempersilahkan masuk. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an menunduk dan terseduh-seduh menangis sambil pulang. Keesokan harinya datanglah Salman Al-Farisi radhiyallahu an untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, bolehkah aku masuk dan menjumpaimu? Dan hal yang sama terjadi, maka Salman pun terseduh-seduh menangis. Hingga Salman Al-Farisi ini menjumpai putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Karena di dalam rumah itu tidak ada suaminya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka putrinya ini hanya menjawab di dalam rumah. Ada apakah gerangan? Wahai putri Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari ini tidak keluar rumah dan hanya keluar rumah untuk menjumpai sholat fardu, dan itu pun tidak bercakap-cakap seperti biasanya. Wajahnya begitu murung dan sedih. Ada apakah gerangan? Maka Fatimah radhiyallahu anha ini bergegas juga menjumpai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bolehkah aku masuk? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan masuk. Masuklah Fatimah radhiyallahu anha menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan begitu pucat. Begitu pucat. Umi tahu kan kalau sudah sering nangis itu kan apa matanya? Sembab. Sembab gitu. Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuatmu begitu terpukul, begitu sedih? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menangis. Wahai Fatimah, di suatu hari malaikat Jibril alaihissalam datang menjumpaiku dan bercerita tentang bagaimana keadaan di dalam neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis menceritakan begitu ngerinya, begitu menderitanya, begitu pedihnya siksaan neraka. Dan Fatimah radhiyallahu anha pun menangis mendengar daripada keadaan neraka tersebut. Dan Jibril alaihissalam menyampaikan kepadaku bahwa pintu daripada neraka itu 70 tahun perjalanan, dan setiap tingkatannya panasnya dikalikan 70 kali lipat. Di sana ada pintu yang bernama Hawiyah, dan terdapat golongan orang-orang munafik di dalamnya, dan terdapat daripada golongan umat Nabi Isa alaihissalam yang mengingkari ketika hidangan turun dari langit. Kita pernah berceritakan bagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam diminta untuk menurunkan hidangan langsung dari langit, dan sebagian daripada umatnya mengingkari akan hal itu. Maka itu menjadi golongan yang akan masuk ke dalam neraka Hawiyah. Dan di dalamnya juga ada Fir'aun dan para pengikutnya. Dan malaikat Jibril alaihissalam juga menjelaskan ada pintu yang bernama pintu Jahim. Itu bagi golongan orang-orang musyrik. Lalu malaikat Jibril alaihissalam menceritakan kepada aku bagaimana di sana ada pintu Saqar, di mana di dalamnya itu ada orang-orang Soviin. Lanjut lagi, di dalamnya itu ada pintu yang bernama Lado. Di dalamnya ada iblis dan para pengikutnya. Dan ada juga pintu yang bernama Hutomah. Itu bagi golongan orang-orang Yahudi. Ada juga neraka Sa'ir bagi golongan orang-orang Nasrani. Dan waktu itu
malaikat Jibril alaihissalam menahan daripada kata-katanya untuk tidak dilanjutkan, hingga membuat Rasulullah SAW bingung. Lalu ada pintu apa lagi dan siapa penghuninya? Malaikat Jibril alaihissalam merasa enggan untuk menyampaikan hal tersebut, karena Rasulullah SAW memaksa untuk menyampaikannya. Maka malaikat Jibril alaihissalam menyampaikannya kepadaku. Di sana ada yang namanya pintu jahanam, dan di dalamnya adalah umatmu. Rasulullah SAW beserta malaikat Jibril alaihissalam menangis, dan Rasulullah SAW sampai pingsan mendengar apa yang dinyatakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Menangis begitu terseduh-seduh, terpukul mendengar umatnya masuk kategori daripada penghuninya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saking sayangnya kepada umatnya, Rasulullah SAW tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan umatnya. Dan di sana Fatimah radhiyallahu anha yang mendengarkan cerita itu pun menangis dan terpukul. Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan mereka ketika digiring di dalam neraka? Maka Rasulullah SAW menjawab, umatku ketika digiring melalui pintu neraka, mereka tidak disumpal mulutnya, mata mereka tidak biru, wajah mereka tidak menghitam, mereka tidak diikat dengan rantai-rantai, tidak dibelenggu lehernya, tapi mereka digiring dengan laki-laki itu dipegang janggutnya dan wanita itu dipegang rambutnya, hingga sampai kepada malaikat-malaikat penjaga neraka dan bertanya, golongan apakah ini? Aku tidak pernah melihat ahli neraka seperti ini. Wajahnya tidak hitam, mereka tidak disumpal, mereka tidak seperti iblis dibelenggu-belenggu, dirantai. Maka dijelaskan, inilah umat Muhammad. Mereka haji, mereka sholat, mereka berpuasa, tapi mereka masih melakukan dosa dan maksiat. Rasulullah SAW dan Siti Fatimah radhiyallahu anha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan siksa daripada azab Allah ini untuk umatnya. Senantiasa mengalir doa setiap saat untuk keselamatan kita. Bukti cinta Rasulullah SAW. Dan kita tahu nih kisah Rasulullah SAW di kota Taif. Taif itu bukan sebuah desa ya, bukan kayak satu RW seperti itu. Taif itu luasnya itu kurang lebih 321 km persegi, 2 kali lipat Bandung luasnya itu. 2 kali lipat Bandung. Kalau dari Mekah itu kurang lebih 2 jam perjalanan kalau kita naik bis. 2 jam perjalanan kalau kita naik bis, kurang lebih 90 km dari kota Mekah ke Taif itu. Taif ini sebuah kota, banyak orang-orang mengatakan surganya di tengah gurun pasir, karena begitu subur, begitu indah. Di sana terdapat banyak perkebunan mawar. Bahkan itu kalau Masjidil Haram dipel atau kiswah dicuci itu pakai air mawar, yang mawarnya itu terdapat di kota Taif. Indah, bahkan banyak destinasi wisata bagi yang umroh karena banyak jejak sejarah juga di sana. Umi belum pernah ngalamin ya? Belum. Mudah-mudahan Umi nanti anak-anak Allah takdirkan bisa haji umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Rasulullah SAW pernah ke Taif karena waktu itu di Mekah begitu luar biasa tantangannya, karena sudah tidak ada pendamping daripada dakwah Rasulullah SAW. Kafir Quraisy itu makin berani terhadap Rasulullah SAW ketika sepeninggalan Abu Thalib ini. Maka Rasulullah SAW ditemani oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu an ke kota Taif untuk berdakwah di sana.
dan bukan sambutan yang didapat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini begitu dihinakan luar biasa, dianiaya begitu luar biasa. Penduduknya itu melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihinakan luar biasa. Bahkan untuk keluar kota Taif pun sudah tidak sanggup untuk keluar kota Taif, karena di tiap gerbang kota Taif itu sudah disediakan, kalau kata itu tuh apa ya, bodyguard gitu. Wahai Muhammad, kau bisa selamat kalau misalkan kau bisa melalui orang-orang itu. Di sepanjang perjalanan yang kita bayangkan itu luasnya 2 kali lipat kota Bandung, dan seluruh warganya itu menganiaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keluar pun susah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkepayahan untuk keluar daripada kota Taif. Allah Subhanahu Wa Taala mengirim malaikat Jibril alaihissalam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Zaid bin Harisah itu berlindung di kebun anggur. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam yang disabdakan pernah dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat wajahnya ke atas langit dan melihat gumpalan awan. Ternyata di sana ada malaikat Jibril alaihissalam dan menyampaikan kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah mendatangkan malaikat-malaikat penjaga gunung yang engkau bisa suruh semaumu. Maka malaikat penjaga gunung ini menawarkan, ya Rasulullah, jikalau engkau mau, maka aku akan angkat gunung ini, akan aku timpakan kepada penghuni Taif. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Jangan, sesungguhnya mereka tidak tahu. Aku ingin suatu saat lahir daripada generasi setelah mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apapun. Bayangkan saking cinta terhadap umatnya. Kalau misalkan kita dianiaya terus datang tawaran seperti itu, ya udah timpain aja lah, biar habis sekalian gitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking cinta terhadap umatnya, dan setelah berkepayahan kembali ke Mekah, dan di sebuah lembah menuju Mekah itu kalau tidak salah lembah Nakhlah, ada hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang rombongan jin yang mengimani daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Itu diabadikan dalam Quran surah Al-Ahqaf dan Quran surah Al-Jin. Dan dalam kisah perang Uhud juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain sibuk berperang juga sibuk menahan darahnya agar tidak tertetes ke bumi. Bayangin coba. Kenapa? Dalam perang Uhud itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam giginya kan patah, bibir bawahnya robek, dan pelipis juga dahinya terkena luka sampai darahnya mengucur. Tapi dengan begitu sibuknya Rasulullah, setiap darah itu menetes, diusapnya, ditadahnya itu darah agar tidak menetes ke bumi. Melihat perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai perang ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan engkau begitu sibuknya menada daripada darah yang keluar? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar apa yang kau tidak dengar. Seandainya darah ini menetes ke bumi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggulung bumi ini. Bayangin coba. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu akan ada generasi umatnya. Saking cintanya terhadap umatnya, darah yang hendak menetes ke bumi pun ditahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena cinta terhadap umatnya. Itu dalam kisah perang Uhud. Dan kisah sibuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil akhir, orang yang paling sibuk, dimana ketika di padang mahsyar ini suami lari daripada istrinya,
Anak-anak lari daripada orang tuanya. Setiap orang memikirkan perkara masing-masing. Bahkan seorang anak bisa bersyukur melihat ibunya diseret oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Bersyukur karena bukan dirinya yang diseret. Bayangkan coba, saking sudah masing-masingnya nanti di akhirat. Tapi ada orang yang paling cinta, melebihi cinta ibu kepada anaknya, melebihi cinta-cinta yang lain, yaitu cinta Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ketika di padang mahsyar nanti orang berbondong-bondong menjumpai Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Tapi Nabi Adam alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat, dan temuilah putraku Nuh alaihissalam. Maka manusia ini berbondong-bondong menjumpai Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam juga tidak bisa memberikan syafaat. Jumpailah Ibrahim Khalilullah. Maka manusia pun menjumpai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan tidak bisa memberikan syafaat. Jumpailah Musa alaihissalam yang pernah berbicara langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bergerak kalamullah. Berbondong-bondong manusia menjumpai daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun tidak bisa, dan merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam yang bergelar ruhullah, dan Nabi Isa pun tidak bisa memberikan syafaat, dan yang bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah SAW. Ketika mimbar-mimbar cahaya sudah disediakan untuk para nabi untuk memasuki surga, dinampakkan surga Firdaus kepada para nabi dan kepada manusia-manusia yang berkumpul di padang mahsyar itu. Para nabi itu sudah menaiki daripada mimbar-mimbar cahaya itu, dan hanya satu mimbar yang kosong, yaitu mimbarnya Rasulullah SAW. Para nabi mau masuk ke surga, Rasulullah SAW enggan untuk masuk ke surga, padahal sudah dinampakkan surga Firdaus. Kalau kita mikir udahlah yang penting kita selamat gitu kan, Rasulullah enggak, malah berpikir bagaimana umatnya selamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, ya Muhammad, apakah yang membuatmu resah dan gelisah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ummati, ya Allah, di mana umatku? Di mana umatku ya Allah? Maka diperkenankanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Ketika di dalam surga, Rasulullah SAW masih resah juga. Apa yang membuat engkau resah ya Muhammad? Ummati, sujud Rasulullah begitu lama. Maka jumpai umatmu di sirat. Dihisab sibuk, di sirat sibuk. Dan ketika di sirat, Rasulullah SAW melihat setiap satu persatu umatnya melewati sirat dengan berdoa, Allahumma salam, Allahumma salam, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Dan nampaklah daripada umat-umatnya tergelincir masuk ke dalam neraka, dan sebagian umatnya masuk. Rasulullah SAW sujud kembali. Wahai Muhammad, apalagi, bukankah aku telah banyak menyelamatkan umatmu? Maka dijawab oleh Rasulullah, ummati. Maka diperkenankan oleh Allah, berikanlah syafaat kepada umatmu yang ada dalam hatinya iman sebesar biji zarah. Maka diberikan syafaat. Sujud lagi Rasulullah SAW. Setelah sujud lagi, apalagi yang membuat engkau gelisah? Ini sudah di surga yang sudah dinampakkan begitu luar biasa kemewahan, keindahan, kenikmatan. Rasulullah SAW masih resah memikirkan umatnya. Sujud lagi Rasulullah SAW. Dalam sujudnya maka Allah perkenankan berikan syafaat yang di dalam kehidupannya dia meninggal dan tidak menyekutukan Allah. Setelah diberikan syafaat masih sujud lagi, maka diperkenankan untuk memberi syafaat kepada umatnya yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Diberikanlah syafaat. Begitu sibuknya Rasulullah SAW. Bahkan di padang mahsyar itu ketika manusia berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman itu, bagaimana kehausannya keringat, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Rasulullah SAW risau tuh, request ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ummati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah, yaitu telaga Kausar. Dan Rasulullah SAW memanggil
umat-umatnya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal nama daripada umatnya dan ayahnya. Bayangkan saking cintanya. Kita cinta terhadap murid paling cuma kenal nama muridnya, belum tentu juga kenal semua nama orang tuanya. Rasulullah sampai mengenal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kekasih lama yang tidak bertemu, begitu rindunya memeluk daripada setiap umatnya dan memberikan cangkir-cangkir dari emas yang sudah tertera daripada nama-namanya untuk minum daripada telaga Kausar yang sekali minum tidak akan merasa haus selamanya. Dan itu hanya untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya yang terakhir adalah begitu banyak sebenarnya karena keterbatasan ilmu dan waktu. Mungkin ini yang terakhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sakit, Umi, misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit demam, maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah timpakanlah 3 kali lipat demam ini untukku, tapi jangan untuk umatku. Dan itu benar ditimpakan loh. Kita sebagai orang tua kadang tidak merasa ridho, merasa rela, merasa sedih ketika anak kita sakit, dan kita cuma bisa berkata, ya Allah timpakanlah sakit ini kepadaku, jangan kepada anakku. Tapi rasa sakitnya juga nggak pindah kan. Tapi ini ditimpakan karena ujian untuk para nabi. Kalau benar-benar sayang, apakah sanggup? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panasnya itu 3 kali lipat daripada demam-demam biasa. Bahkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demam itu beberapa langkah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu panasnya terasa. Jadi demam-demam yang kita rasakan itu sudah tidak seberapa. Bahkan cuman itu, laparnya. Didoakan agar umatnya tidak merasa kelaparan di muka bumi ini, agar senantiasa selamat, bukan cuma dunia tapi akhirat. Dan ketika sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan sakit yang begitu luar biasa sampai malaikat Jibril alaihissalam itu memalingkan wajahnya, dan ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku? Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, siapa yang tidak tahan melihat kekasih Allah Subhanahu Wa Taala sedang kesakitan? Begitu luar biasa sakitnya sakaratul maut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, beginilah sakitnya sakaratul maut, pedihnya sakaratul maut. Kalau begitu timpakan seluruh rasa sakit sakaratul maut untukku, tapi jangan untuk umatku. Bayangkan coba, ketika ditimpakan rasa itu, maka malaikat Jibril alaihissalam sudah tidak tahan lagi melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu kepayahan. Bahkan sakitnya sakaratul maut ditarik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cinta kita, saking cintanya terhadap kita sebagai umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta terhadap umatnya, menangis dan rindu kepada kita sebagai umatnya, memberikan syafaat di akhirat. Ketika dibangkitkan, yang pertama kali dipikirkan umatnya. Bahkan menjelang wafatnya, yang dipikirkan bukan ahli keluarganya tapi umatnya. Setiap amalan diperingan agar tidak kesusahan umatnya, meringankan beban daripada umatnya, peduli dan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi umatnya, mencintai umatnya melebihi daripada keluarganya, para sahabatnya, bahkan dari diri sendirinya pun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta terhadap umatnya. Kita malu sebagai umatnya. Apakah kita pernah mempersembahkan bagaimana kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu rindu kepada umatnya, dan kita sebagai umatnya juga rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas khilaf dan salah dan keterbatasan ilmunya. Jumpa lain kesempatan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.